Ya, mari sama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan, Kejadian 49. Kejadian pasal 49 ayat 22 sampai 26. Kalau sudah ketemu katakan amin. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Berkat, sama-sama juga, 1, 2, 3. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Saudara percaya saudara istimewa juga? Amin. Oke. Jadi Alkitab katakan bahwa, mana tadi itu? Semuanya itu, semua berkat yang tadi diucapkan bagi Yusuf itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Puji nama Tuhan. Hari ini khotbah saya berjudul Karena Kamu Istimewa. Semua katakan. Jadi bilang samping kiri kanan, karena kamu istimewa. Yesus mau mati untukmu. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi orang-orang muda yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya bahwa kisah Yusuf ini sudah tidak asing lagi buat kita semua. Kecuali kalau Anda tidak ikut sondak. Kecuali kalau Anda dari latar belakang agama lain. Selebihnya kita semua sudah mengenal kisah Yusuf. Amin. Tapi saya tidak akan bahas panjang lebar. Saya hanya akan membahas apa yang memang Tuhan suruh saya sampaikan buat Anda malam hari ini. Saya pastikan bahwa Anda datang ke sini yang baru pertama kali hadir ya. Tidak kebetulan, karena ini pesan Tuhan untuk Anda. Anda itu berharga, Anda itu mulia, Anda itu spesial buat Tuhan. Anda itu istimewa buat Tuhan Yesus. Sejak kehadiran Yusuf, Alkitab bersaksi bahwa ayahnya si Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain. Mengapa? Alkitab bilang bahwa Yusuf lahir pada masa tuanya. Oke lah, tapi saya melihat karena Yusuf lahir dari rahim seorang wanita yang sangat dia cintai, yang bernama Rachel. Semua bilang Rahel. Rahel. Jadi kalau ada anak perempuan kasih nama Rahel, bagus. Rachel. Oke. Saudara, penantian dan kerja keras yang sangat panjang untuk bisa mendapatkan seorang Rahel. Saudara, beta saya akan ngomong. Saudara, saya tidak akan ngomong tentang konteks kekeluargaan ya dalam rumah tangga. Yakub ini dia tidak adil dan lain sebagainya. Saya nggak sampai ke situ. Saya nggak mau ngomong sampai situ karena saya punya konteks firman Tuhan hari ini bukan itu. Jadi kita skip soal itu. Nah, saudara lihat, Yusuf sangat istimewa di mata Yakub. Bukan hanya karena Yusuf adalah buah cinta dia dengan Rahel, tapi ada hal lain yang buat Yusuf ini sangat istimewa di mata ayahnya. Saudara lihat Kejadian pasal 37 ayat 2 di frase terakhir. Yusuf adalah anak baik yang tidak kompromi dengan kejahatan kakak-kakaknya. Saya tanya saudara, kalau saudara di rumah baik dengan orang tua sayang saudara tidak? Sayang. Kalau kejahatan biji rukwe. Bagaimana? Orang tua lebih pilih balik kakak pembaju, adik pembaju daripada anda pembaju, betul? Baru bilang kita paling pahit bapak mama tuh biar apa le pastore barang, bapak lebih balik adik pembaju daripada beta. Cek par cek kejahatan biji ruku. Saudara, ini yang bikin sampai Yusuf itu sangat istimewa. Karena Yakub melihat bahwa ini anak. Selain dari buah, selain dia merupakan buah cintanya saya dengan Rahel, ini anak dia beda. Karena dia tidak kompromi dengan yang namanya kejahatan. Kakak-kakaknya buat jahat, ini dia lapor. Bapak, main mutel uang. Ruben main mutel uang bapak. Batule bapak Batul. Barang zaman dulu kan saya nggak ada Android atau par
rekam video, bukti yang ada. Mutel uang Bapak. Satu lagi, Bapak main Q balak. Q balak Bapak uang. Satu lagi togel Bapak, Simeon togel dan sebagainya, dia lapor. Saudara, benar ya, di mana-mana perbedaan itu membuat kita jadi istimewa di mata orang yang melihat. Kayak gini. Kalau Anda lihat semuanya hitam, nothing special. Pasti mata Anda tertuju kepada yang warna beda. Di mana-mana perbedaan selalu membawa kita tuh, wah ini beda nih, ini spesial nih. Ini dia yang paling istimewa. Jadi perbedaan itu membuat kita jadi istimewa di mata orang yang melihat. Saudara, saking istimewanya Yusuf untuk Yakub, dia dibuatkan jubah yang maha indah oleh Yakub. Luar biasa. Ini perlakuan yang luar biasa. Saudara, istimewa artinya khusus. Semua katakan khusus. Khusus, tersendiri, tertentu, itu istimewa. Ya, spesial. Kalau ada yang diperlakukan istimewa, itu artinya hanya orang itu saja yang diperlakukan berbeda dari yang lainnya. Dengan alasan, dengan maksud, dengan tujuan tertentu. Kalau suka dengan seseorang, mau lakukan apa saja untuk kebahagiaan orang itu. Apalagi kalau di fase PDKT, Tuhan, belum jadian, su anggap doi segala-galanya. Apalagi kalau jadian. Semua orang ini belum jadian, masih fase jatuh cinta. Tai kucing rasa coklat. Aduh, ini nih yang bikin banyak orang broken heart ya. Coba sahabat sini yang punya pacar angkat tangan. Ayo jujur, siapa yang punya pacar angkat tangan? Semua suhu bahasa besar nih. Turun tangan. Siapa di sini yang barusan putus sama pacar? Angkat tangan. Ihi, padahal taruh dalam. Ihi. Siapa di sini yang baru putus sama pacar? Sekarang beta tanya dorang. Kecewa gak, Seng? Kecewa. Seng. Guys, selalu ada alasan untuk kita putus kan? Dan untuk putus pasti alasan itu pasti mengecewakan dan bikin sedih. Masa ada happy-happy, putus ya? Sih mungkin. Pasti kita ada alasan untuk putus. Ya mungkin salah satunya bikin kecewa, bikin sedih. Sekarang saya tanya saudara. Dari mana datangnya kecewa? Dari orang yang istimewa itu. Makanya tadi saya bilang masih fase pacaran, engkau istimewa bagiku, super istimewa. Kes, istimewa. Oke lah, kamu mencintai dia, oke. Dia istimewa untukmu. Tapi dengar beta mau bilang, slow respon chat itu tanda bahwa kamu tidak istimewa buat dia. Bilang samping kiri topok dia pembau, tete ruga, terlalu miring bangun. Bilang samping kiri kanan, pukul dia pembau, tete ruga, bangun, tidur terlalu miring. Pukul samping kiri kanan, bilang, tete ruga, bangun, tidur terlalu miring. Tadi tidur, HP ditanya, tunggu chat dibalas, slow respon. Halo, Anda itu tidak istimewa buat dia kalau dia slow respon, come on. Ya kan? Ya kan? Sudah dikasih heart, dibikin hurt. Dikasih heart, malah dibikin hurt. Siapa yang salah? Ada di sini yang mengagumi seseorang? Coba laki-laki semua lihat beta sini. Laki-laki. Kalau suka tuh ngomong, tinggal kong like story terus. Bicara. Like story terus, yang pernah ngomong, bicara. Laki-laki, halo, laki-laki, shalom. Live love story, like status, love story, komen status. Saya bilang kata beta suka ale, begitu kah? Lama-lama nanti orang ambil. Siapa yang LDR angkat tangan? Ini kita bicara soal orang istimewa nih. Siapa yang LDR angkat tangan? Satu orang, siapa lagi? Hans LDR.
Kok saya LDR nyamuk? Siapa di sini LDR selain satu orang? Angkat tangan. Saya ada omong aku. Saudara, minta maaf dari pusat. Saya bukan orang-orang yang suka dengan yang namanya LDR. Hati-hati ya LDR. Di sini sibuk jaga hati, di sana bikin si buah hati. Hati-hati, di sini sibuk jaga hati, di sana sibuk bikin si buah hati. Hati-hati. LDR. Makanya waktu ditembak sebelum jawab itu, lihat, waktu ditembak itu sebelum jawab, iya saya mau. Sebelum jawab itu cek dulu, dia orang yang sama enggak speknya dengan yang Anda doakan. Kenapa? Karena semua yang hadir belum tentu takdir. Bisa jadi dia cuma mampir. Kan kita pernah bilang di sini, kadang Tuhan mempertemukan tapi bukan untuk mempersatukan. Aduh, makanya jangan terlalu anggap orang istimewa kalau belum jelas. Ingat, semua orang punya hati, tapi tidak semua orang pakai hati. Jadi Anda harus hati-hati. Aduh, intinya adalah semua akan indah padahal enggak. Semua akan indah pada waktunya. Jangan padahal enggak ya. Semua akan indah pada waktunya. Saudara, dengar baik. Tuhan ngomong ini buat saya waktu saya sedang persiapan. Karena kamu istimewa di hati manusia, orang yang kamu cintai, yang kamu sayangi itu saudara. Karena kamu istimewa di hati manusia, orang itu mau lakukan apa saja untuk kebahagiaanmu. Tapi karena kamu istimewa di hati Tuhan, Tuhan mau lakukan apa saja untuk kebaikanmu. Saudara, kebahagiaan hanyalah akibat dari seseorang bisa menerima apa yang baik dari Tuhan, menurut Tuhan. Karena faktanya adalah apa yang baik menurut Tuhan selalu mendatangkan air mata bagi manusia. Pertanyaannya adalah, apakah Yusuf istimewa hanya di mata ayahnya Yakub? Enggak. Yusuf juga istimewa di mata Tuhan. Kenapa? Karena tadi dia hidup benar dan tidak kompromi dengan kejahatan kakak-kakaknya. Saudara, Tuhan bawa saya, kamu ingat Nuh, lady? Ya. Nuh istimewa di mata Tuhan, sangat. Karena menurut pandangan Tuhan, Nuh hidup tidak sama dengan orang-orang pada zamannya Nuh. Saudara, alasan Tuhan ingin memusnahkan dunia pada saat itu dengan air bah, karena itu sudah terlalu jahat level hidup manusia pada masa itu. Nuh hidup tidak seperti orang-orang sejamannya, makanya Tuhan Allah memperlakukan Nuh juga istimewa, yaitu dia menyelamatkan Nuh bersama dengan keluarganya dari air bah. Tapi saudara lihat, dari kisah Yusuf ini teman-teman, Tuhan ingin kita memahami bahwa orang yang istimewa bagi Tuhan itu tidak selalu menerima tawa, tapi juga menerima tangis. Tapi tangisan itu akhirnya akan membawa dia, orang ini, kepada hadiah istimewa yang sudah Tuhan siapkan baginya. Saudara, Roh Kudus menuntun saya untuk hal ini saudara, bahwa istimewa versi manusia dan istimewa versi Allah ini jelas berbeda. Dulu waktu saya kuliah, karena kami bertiga, saya perempuan dua, satu yang bungsu tuh adik laki-laki. Jadi saudara, karena kami bertiga ini, adik saya laki-laki seorang, jadi papa saya tuh begitu sangat amat memanjakan saya punya adik saudara. Jadi waktu kami kuliah, saya kuliah, adik saya mau masuk perguruan tinggi, Peter ya, mau masuk perguruan tinggi. Lalu pokoknya hampir setiap hari papa telepon beta saudara, tapi kayak bahasa Ambon. Hampir setiap hari papa telepon beta. Ledia itu adek bagaimana? Ini ada bebe nih papa. Aduh Ledia, kalau dia kenapa bapak mati di sini juga. Setiap hari ini nyanyian yang sama. Aduh Ledia, kalau dia kenapa bapak mati di sini juga. Bapak jangan hidup lagi, mesti jaga adek tuh. Ini laki-laki loh. Jangan ada laki-laki macam begitu di sini. Lah kau harus jaga-jaga begini. Jaga-jaga. Sento. Saudara, ini lihat, orang saking istimewanya kayak gini saudara. Itu saudara lihat, Tuhan bilang buat beta gini, lihat orang kalau diistimewakan oleh manusia,
manusia akan bikin dia senang, bikin dia. Tapi kalau Tuhan mengistimewakan kita, caranya beda teman-teman. Beda. Nah, dengar Levite Ministry. Karena kamu istimewa, kamu harus masuk dalam pelatihan dan pertandingan iman yang penuh dengan air mata. Namun jika kamu menang, hadiah istimewa sudah Tuhan siapkan untuk. Saudara, mari kita lihat video berikut ini. Video ini sangat menginspirasi saya. Teman-teman dengar dulu. Dengar dulu. Waktu saya menyembah Tuhan, dalam hadirat Tuhan ketika menyembah Tuhan, saudara, ini video sudah lama saya tonton, lama sekali beberapa tahun lalu. Saudara, saya menyembah Tuhan itu, suddenly itu Tuhan kasih lihat itu video. Ini firman Tuhan saya bawa untuk Anda, ini tidak kebetulan. Pembacaan firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan muncul pas di sini, baca pas di sini. Jadi saya tunjukkan video ini, saudara lihat, cara Tuhan menspesialkan kita bukan seperti manusia menspesialkan kita. Cara Tuhan membuat Anda spesial, cara Tuhan itu menspesialkan Anda, memperlakukan Anda dengan spesial, yaitu dengan training, proses. Seperti Yusuf. Mari kita lihat saudara video ini. Tahun. Saudara lihat. Setiap minggu latihan 5-6 kali. Latihannya sangat keras, padahal 6 tahun. Tapi dia dipersiapkan menjadi pemain tenis profesional, tenis meja. Dia diteriaki pelatihnya.他做事情还是比较从一而终的，就是说比较认真，比较刻苦。孩子哭嘛，就是说做父母的肯定要心疼一点，但是这个也是一种人生中的一种经历吧，这是学习中必须要经历的东西。 Bayangkan musim panas dia olahraga, liburan musim panas dia pakai untuk latihan. Ah, bayangkan dia menang. 我们当然是非常高兴的，他自己也很开心。我们也会让他放平心态，继续的去训练，去打好乒乓球。 打乒乓球天分这一块，我觉得我们觉得只占很小的一部分。如果说想走专业或者想出很好的成绩的话，那他还是要自己要去努力。Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya.因为现在还太小，他毕竟才刚6岁，那。 我们就是看看他自己的喜爱程度吧。如果自己想做一名运动员，那我们就非常会支持他。那如果说只是想通过乒乓球来说锻炼一下身体，那我们也会尊重他。Oke, siap. Terima kasih tim. Oke, terima kasih. Bolehkah kita tepuk tangan sekali lagi, luar biasa untuk Liyi, luar biasa. Saudara, ini video luar biasa, saudara. Saudara lihat tadi. Kadang dibentak, kadang diteriaki oleh dia punya pelatih. Saudara, dia punya orang tua, lihat dia menangis. Orang tua mana yang lihat anak menangis tidak lindungi. Tapi karena mereka sudah mempercayakan anak ini dalam pengawasan, dalam pelatihan si pelatih yang profesional, dong tahu pelatih ini meskipun dia marah, tapi marah untuk kebaikan. Nangis dia, saudara. Pelatihnya tadi teriak, kalau dalam bahasa asli pelatihnya teriak, wah, makanya dia nangis tuh. Dia nangis. Berhenti menangis. Diteriakin. Lagi. Ini anak dispesialkan. Saudara, waktu saya diperlihatkan Tuhan video ini, saudara. Tuhan bawa saya kepada
Saya punya kehidupan dulu waktu saya masih tergabung di dalam klub basket yang namanya Muluk Putri. Di situ ada Carlos, yang ada Carlo. Saudara, beta kecil-kecil begini, tapi beta bukan posisi shooter. Jadi satu kali, katong waktu latihan sudah selesai, katong istirahat teman-teman. Lalu beta punya coach panggil beta, "Lady sini." "Ya coach, kamu berdiri di bawah ring." Saudara, saya harus undering selama setengah jam. Undering sendiri. Teman-teman lain itu duduk. Saya undering sendiri, ini sakit semua. Undering, prak, kiri, kanan, prak, kiri, kanan, prak, sampai setengah jam. Coach, haus, berdiri. Coach, haus, coach, berdiri. Lagi, main lagi, sampai tak banting di bawah. Kita jatuh di bawah, coach, kita saya bisa deh, saya kuat, berdiri. Bangun, mantu tarik tangan, bangun. Lagi bikin. Beta pun teman-teman yang lain itu lagi rebahan, lagi istirahat, tapi beta seng. Saudara, Tuhan ingatkan beta sampai hal sekecil itu dalam penyembahan. Sama seperti ini. Saudara, beta baru mengerti bahwa oh iya, setelah itu ya baru beta mengerti bahwa oh iya, beta ini dispesialkan, diistimewakan untuk posisi ini. Makanya beta itu seperti itu dilatih khusus, tidak sama seperti yang lain. Tapi beta masuk dalam pelatihan yang khusus. Karena mungkin di mata coach, beta seperti itu istimewa dalam pandangannya coach, sehingga cocok untuk posisi undering. Jadi kalau saudara suruh beta shoot dari jarak jauh, beta saya bisa. Karena beta memang posisinya hanya untuk posisi undering. Saudara, setiap hari beta latihan itu sampai jam-jam 12 malam beta di lapangan Merdeka sana. Sukurus, Karing, Itang, hidup lagi. Di sana. Mama Tina bilang komsel, Pastor Ana, Yohan Talabesi bilang komsel apa? Basket. Beta bilang, "Mama coba lihat Mama Dina tuh dulu, larang-larang beta komsel." Apa? Basket. Saya mau komsel, basket. Saudara, itu ketong istimewa karena kita spesial, maka kita masuk dalam pelatihan-pelatihan itu, saudara. Gak semua orang seperti begitu. Kalau semua orang pada saat itu, beta punya teman-teman lain dispesialkan sama seperti beta, semua ketong latihan sama-sama. Tapi hari itu cuma beta saja. Kenapa? Karena menurut pandangan coach, beta yang mampu untuk posisi itu. Saudara mengerti ya? Menurut pandangan pelatih, hanya saya yang mampu. Makanya saya dispesialkan, diistimewakan hanya untuk undering. Sampai mau putus-putus napas, saudara. Belum minum, belum jam, belum waktu untuk minum, latihan. Belum waktu untuk minum, latihan. Nangis. Tapi saudara lihat, itulah istimewa. Tuhan katakan saudara buat saya dalam penglihatan, kamu lihat Yusuf. Dia harus masuk dalam sebuah pelatihan untuk membentuk dia menjadi pribadi yang rendah hati. Saya percaya kesombongannya dihancurkan ketika dia ada dalam sumur. Masih ingat khotbah almarhum Bapak Gembala pada masa itu? Ujian di sumur kosong. Saya percaya apa yang Bapak sampaikan itu pewahyuan Tuhan. Yusuf dihancurkan kesombongannya karena dia mimpi itu. Dia punya ayah ibu dan semua saudara sujud menyembah dia. Itu dihancurkan kesombongannya di dalam sumur itu, saudara. Masalah bertubi-tubi membuat dia menjadi pribadi yang militan dan setia dengan Tuhan. Yang kuat dihantam fitnahan. Yang tetap stabil ketika dilupakan oleh orang-orang yang sudah dia tolong. Dalam hal ini juru minum raja. Saudara, karena Yusuf istimewa di mata Tuhan, dia dikhususkan oleh Tuhan untuk menerima berkat istimewa juga. Teman-teman perhatikan, saya tanya untuk Tuhan, latihan terus kapan tandingnya ini? Saudara, Tuhan jawab saya gini, kamu lihat LeBron James? Iya Tuhan. Tadi saya waktu persiapan. Kamu lihat LeBron James? Iya Tuhan. Kamu lihat Cristiano Ronaldo? Iya. Messi? Iya. Sebelum latihan, sebelum masuk lapangan itu mau bertanding, dong ngopi-ngopi lah langsung datang yang pakai yang itu. Pertandingan? Enggak Tuhan. Latihan dulu. Lalu pertanyaannya adalah latihan terus kapan bertanding? Saudara, Tuhan bilang buat saya, sebelum pertandingan itu harus ada latihan. Dan latihan sama pertandingan ini jalannya bareng. Makanya tadi kan dibilang, saudara kalimat tadi, dia harus terus berlatih dan terus berlatih. Sekalipun dia sudah menang dalam pertandingan pertama, dia akan terus berlatih untuk pertandingan berikut. Dia akan terus berlatih.
Jadi kalau orang bilang latihan dengan pertandingan nih, dia jalan sama-sama. Masa orang dilatih tapi tidak ikut pertandingan, nggak bisa. Orang latihan untuk bertanding. Amin. Masa ada orang latihan nggak ada pertandingan? Orang latihan itu pasti ada pertandingan. Pertandingan iman namanya. Semua katakan pertandingan iman. Jadi latihan dan pertandingan tidak bisa dilepas pisahkan. Dan sebenarnya sebuah pertandingan tidak akan terasa sulit bagi orang yang suka, yang gemar latihan. Pertandingan tidak akan terasa sulit kalau orang itu suka latihan. Main drum gak akan sulit buat Arul kalau Arul suka latihan. Main keyboard gak akan sulit buat Nathan kalau Nathan suka latihan. Latihan gak pernah main di ibadah raya. Ngapain latihan? Tuhan kasih Anda pelatihan karena Tuhan tahu ada pertempuran di depan. Ada pertandingan di depan yang kamu harus lewati. Kamu harus menangi. Bukan hanya kamu bertempur. Bukan hanya kamu bertanding. Tapi harus memenangkan pertandingan itu. Makanya kalau misalnya kita mau menangkan pertandingan saudara, gak bisa cuma latihan-latihan gitu saja. Latihan keras. Saudara lihat, Li tadi tuh. Li Ohoi Utun. Saudara lihat tadi Li latihan. Dari gerakan gini dulu. Bayangkan yang ada dia punya bola pingpong cuma bet saja. Mamma mia, itu berapa jam? Itu kalau Arulana patah pinggang. Ini saja. Belum bola mendarat di bet. Belum. Latihan keras, latihan super keras saudara. Latihan sampai mengeluarkan air mata. Jadi kalau Anda latihan tidak mengeluarkan air mata, aduh, ini saya ragu kalau Anda latihan sungguh-sungguh. Orang latihan itu sakit saudara. Gak ada orang pelatihan itu tidak sakit, proses itu sakit. Makanya Pastor Anda kemarin bilang, jangan protes kepada proses. Proses itu paling sakit, latihan itu sakit. Tapi waktu Anda sudah terbiasa, saudara jago. Bola basket Anda dribble gini, ding, 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 enak kan? Oh, passing, peluang, enak. Waktu ketemu latihan bola basket tuh isi pasir. Ah, bayangkan juga. Nah kalau passing, jatuh ke bawah. Kalau saya kuat, kita harus tahan kuat. Bagaimana bola itu bisa tahan? Berat loh itu. Aduh Tuhan. Jadi kalau Anda latihannya tapi tidak mau keluarkan air mata, maaf. Saya jamin Anda tidak akan menang dalam pertandingan. Kalau latihanmu tidak sampai mengeluarkan air mata, dalam prosesmu tidak sakit, engkau tidak pernah merasakan sakit, tidak pernah bertemu masalah, saya pastikan mentalmu itu bukan mental pemenang. Tidak terbentuk mental dan karaktermu tidak terbentuk jadi mental pemenang. Jadi bilang sama-sama samping kiri kanan, Ale bagaimana? Jadi ini cara Tuhan menspesialkan Yusuf. Di sini ada yang sama kayak Yusuf sekarang kondisinya? Aduh pastore, seng tahange, belum jawab doa lagi. Ini kenapa AC di atas mati? Belum jawab doa lagi. Aduh Tuhan, seng kuat tahan ya. Aduh Tuhan Yesus seng kuat tahan ya. Aduh Tuhan rasa-rasa mau baku rabe boleh, baku ramas boleh seru. Jangan bicara tau banyak, maka ketemu baku ramas juga. Maka ketemu baku rabe, maka ketemu baku jambak juga. Paling banyak. Saudara itu melatih, semua bilang melatih. Materi komsel sepanjang minggu ini, siapa yang senatan komsel angkat tangan? Ya ketinggalan berkat Tuhan, turun tangan. Itu bagus sekali. Itu bagus sekali. Poin nomor 1 apa? Poin nomor 1 apa? Urusan yang pertama? Tindakan yang kedua? Yang ketiga? Itu yang harus diuji dari diri kita masing-masing. Nah ini nih, kita sedang dilatih bagaimana kita punya terbentuk dalam diri kita. Apalagi kalau kita bahas buah roh, aduh minta ampun juga. Aduh minta ampun juga kalau kita bahas buah roh. Ini semua dilatih. Bagaimana kita yang gak sabaran jadi sabar, bagaimana kita gak bisa menguasai diri jadi kita bisa menguasai diri. Bagaimana kita yang tadinya kikir limar torat jadi orang yang murah hati, itu semua dilatih. Semua katakan latihan. Dilatihnya dengan hal-hal kecil dulu. Kumpul uang untuk apa misalnya ulang tahun gereja 10.000, Natal 15.000, 20.000, dari hal-hal yang kecil dulu sampai saudara dapat pekerjaan jadi orang berhasil kasih yang besar. Itu dilatih, semua katakan latih, latihan. Jadi saudara jangan kita protes kepada proses, jangan kita protes ketika kita dilatih. Semua itu dilatih, semua kita itu latihan. Dan sebagai akibatnya Tuhan Allah memberkati Yusuf sehingga Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2
Perdana Menteri Mesir pada masa itu. Saudara, pemberian itu adalah hasil dari pelatihan dan pertandingan yang sangat keras. Bukan hanya itu, Yusuf mendapat pemberian yang istimewa dari Tuhan lewat ayahnya Yakub, yaitu berkat istimewa. Katakan berkat istimewa. Nah, saudara lihat Kejadian 49 ayat 22 sampai 26 tadi yang Anda baca adalah berkat istimewa yang Yusuf dapatkan. Kenapa? Karena Yusuf sudah dilatih, sudah ditraining, dan dia dinyatakan menang atas setiap pertandingan. Dia difitnah, jebloskan ke dalam penjara, dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi sudah lihat pada akhirnya dia menang. Makanya dia layak dapat berkat istimewa. Dan hari ini Tuhan katakan hal yang sama bagi semua anggota Levite Ministry. Semua yang menjadi milik Tuhan, kepunyaan Tuhan itu istimewa buat Tuhan. Jadi ketika saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Anda itu istimewa. Karena Anda itu sekarang milik Tuhan. Makanya yang belum pelayanan pribadi, cepat-cepatlah Anda pelayanan pribadi. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang pelayan-pelayan yang belum pelayanan pribadi, beta minta tolong hubungi Anda punya pemimpin kelompok sel. Anda sudah melayani tapi Anda belum pelayanan pribadi. Piye toh? Kaiso kayak ngono. Kaiso. Jadi harus hubungi Anda punya PKS dan bilang bahwa saya harus pelayanan pribadi. Kalau enggak, iblis mengklaim Anda bahwa Anda itu milik dia, bukan milik Tuhan. Anda melayani di sini tapi Anda bukan milik Tuhan. Sorry to say. Jadi Anda harus kasih diri. Hubungi Anda punya PKS dan katakan bahwa saya belum pelayanan pribadi. Choir Anda sudah melayani di sini, Anda belum pelayanan pribadi, cepat hubungi Anda punya PKS. Amin. Maka berkat yang sama akan menjadi bagianmu. Berkat yang Yusuf dapatkan akan menjadi bagianmu. Jadi bertahanlah dalam proses pelatihanmu dan pertandingan imanmu sekarang. Karena ada hadiah istimewa menanti kamu di depan. Mengapa? Semua kita tahu hanya orang istimewa yang mendapatkan hadiah istimewa. Semua kalian tahu hal ini. Kita hanya ingatkan saja. Karena hanya orang istimewa yang mendapatkan hadiah istimewa. Ingat tadi Yusuf dipandang istimewa oleh Tuhan karena dia berbeda. Dia tidak kompromi dengan dosa dan kejahatan. Makanya tadi saya bilang, saya minta maaf kalau Anda belum pelayanan pribadi, belum mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Saya minta maaf, Anda belum jadi milik Yesus. Cepat kasih diri untuk dilayani supaya Anda menjadi milik Yesus. Anda juga berhak untuk mendapatkan berkat istimewa yang Yusuf dapatkan. Amin. Dia. Jadi berilah dirimu dilatih oleh sang pelatih hebat yaitu Yesus Kristus. Dia melatih karakter dan mentalmu demi sebuah kemenangan. Jadi hapus air matamu. Kalau lagi training ini, lagi dalam pelatihan Tuhan ini menangis, hapus air mata. Teruslah berlatih, teruslah bertanding sampai engkau menang. Karena hadiah istimewa menantimu di depan. Amin. Dia. Jadi hari ini saudara, inti yang kita mau sampaikan buat Anda hari ini, bahwa berkat yang Yusuf dapatkan karena dia orang istimewa juga layak engkau dapatkan. Layak. Saya hanya mengupas sedikit saja tentang Yusuf. Bahwa Yusuf ini dia layak menerima berkat spesial karena di mata Tuhan Yusuf berhasil dengan training, dengan semua pelatihan, dengan semua air mata dia berhasil untuk melewati semua. Pertandingan imannya dia berhasil. Makanya dia keluar sebagai pemenang dan dia dapat hadiah istimewa. Berkat istimewa ini jatuh buat dia. Saudara, mari kita lihat sama-sama berkat yang tadi. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Saudara sudah lihat pohon yang subur yang naik tembok ya? Dia menjalar ya? Bagus ya? Indah ya? Dia menjalar di tembok. Semua tahu ya? Sudah pernah lihat pemandangan ini? Udah ya? Rumput-rumput itu menjalar, pohon itu dia menjalar di tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya Yusuf tetap kokoh dan lengannya tetap kokoh. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas dan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Buah dada dan kandungan ini ngomong tentang hasil panen. Apapun yang kamu kerjakan semuanya diberkati Tuhan. Apapun yang kamu usahakan diberkati Tuhan. Apapun yang kamu lakukan diberkati Tuhan. Itu semua saudara.
Ini nih, buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Nah, semuanya itu akan turun ke atas kepala Anda Levitic Ministry, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Pertanyaan saya yang terakhir, siapa di sini yang belum pelayanan pribadi? Angkat tangan. 1, 2, siapa lagi? 3. Cepat ya. Mau berkat yang Yusuf dapatkan, Anda juga dapatkan, mau? Amin? Mau? Kalau mau cepat, jangan lama. Jangan terlalu berputar, Tuhan semua datang. Jangan terlalu lama di luar. Jadi bilang sama pinggir kanan, jangan terlalu lama di luar. Tuhan semua datang. Jangan terlalu lama di luar. Tinggalkan semua hal, lalu kau mau hidup baik-baik, kau mau hidup dengan Tuhan, lalu kau mau diberkati. Amin? Kalau kau bahas berkat Abraham, tapi hari ini beta mau bilang soal berkat Yusuf, Anda juga harus dapatkan.